Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Ataila Subhi dari kelas gabungan 1 SIBD dengan NIM 2557301084. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat dan menjelaskan tugas algoritma dasar mengenai program Java yang akan saya buat. Nah, pada bagian awal saya akan membuat importnya. Import java.util.scanner. Nah, fungsi dari import ini adalah untuk mengaktifkan atau memanggil kelas scanner sehingga program dapat menerima input dari pengguna. Di sini saya akan membuat main methodnya. Nah, setelah membuat main method, saya akan membuat objeknya. Setelah membuat objeknya, di sini saya sengaja menambahkan komentar agar terlihat lebih rapi. Nah, kita masuk ke bagian input. Nah, karena pada tugas ini kita diminta untuk menginputkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, maka saya akan membuat 3 perintah input seperti ini. Saya akan menggunakan sistem out println. Nah, jadi saya akan masukkan nilai tugas. Nah, sini saya akan menggunakan tab data double. Nah, mengapa saya memilih tab data double? Karena variabel bertipe double ini dapat menyimpan angka desimal dan lebih presisi. Nah, untuk selanjutnya akan sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses. Nah, di sini saya akan menggunakan type data double. Nah, dan saya membuat rata-rata. Buka kurung tugas plus UTS plus UAS. Nah, untuk di belakangnya saya akan membuat bagi 3. Nah, proses ini dilakukan karena
kita ingin memperoleh rata-rata dari 3 nilai yang akan kita masukkan. Nah, dan jumlah ketiga nilai tersebut kemudian dibagi 3 sesuai dengan banyaknya data yang akan kita masukkan. Setelah proses selesai, saya akan masuk ke bagian output. Sini saya akan menggunakan sistem outPrintLine. Nah, di sini saya akan masukkan nilai rata-rata Anda adalah di sini saya menambahkan variabel rata-rata. Saya menggunakan sistem outPrintLine ini untuk menampilkan hasil perhitungan rata-rata ke layar. Dan variabel rata-rata ini saya buat agar nilai yang sudah dihitung tadi dapat ditampilkan. Nah, sekarang saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai tugas. Seperti ini. Sepertinya ada kesalahan. Kita mulai orang program. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai tugas. Contohnya seperti ini. Nilai UTS dan nilai UAS. Nah, di sini kita bisa lihat program ini secara otomatis menghitung nilai rata-rata dari 3 nilai yang sudah kita masukkan ini. Nah, kita lanjutkan untuk pengerjaan tugas yang kedua. Nah, di sini kita akan menggunakan GOptionPen. Nah, dikarenakan kita menggunakan GOptionPen, kita akan menggunakan import javax .swing .GOptionPen. Nah, ini. Nah, seperti ini. Saya akan lanjut ke pembuatan main metodenya. SPM. Nah, singkat saja kita lanjut ke input. Sini saya akan menggunakan type data string. Nah, di sini kan kita menggunakan show input dialog ini. Nah, show input dialog ini digunakan untuk menampilkan jendela input. Nah, kita lanjutkan. Masih menggunakan type data string. Kan dengan nama tipe kamar. Di sini kita akan masukkan tipe kamar. Sepertinya ada yang ketinggalan di sini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan menggunakan integer. Sedikit kesalahan. Sip, bisa diperbaiki. Sini kita menggunakan integer.
integer dot parse in. Nah, mengapa kita menggunakan integer parse in di sini? Mengapa kita mengubahnya menjadi integer parse in? Karena goption_pen hanya membaca string di sini. Makanya kita mengubah integer menjadi integer dot parse in. Nah, kan dengan ini kita memasukkan sedikit lama menginap. Sedikit kesalahan. Oke, lama menginap kurung ya, malam. Kita menambahkan ini, kita lanjutkan ke bawah. Nah, ini sama seperti integer tadi. Sekarang saya akan menggunakan type data double harga per malam. Sini kita akan mengubahnya menjadi double dot parse double. Belum ketemu ya. Dot parse double. Nah, mengapa saya mengubah menjadi double parse double? Agar program bisa dibaca oleh goption_pen. Nah, kita lanjutkan ke sini. goption_pen. Salah sedikit. goption_pen menggunakan show input dialog. Nah, oke. Jadi kita akan memasukkan harga per malam. Kita lanjutkan saja ke proses. Nah, sini saya akan menggunakan type data double. Nah, total biaya. Nah, mengapa kita di sini membuat total biaya? Karena kita diminta untuk menghitung total biaya dari program ini. Karena kita memang disuruh untuk menghitung total biayanya. Nama inap, Nah, harga per malam. Oke. Nah, kita masuk ke bagian output. Sini saya menggunakan type data string. Hasil. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rincian reservasi. Jadi kita menambahkan ini dan tutup. Nice.
Nah, di sini mengapa saya membuat nama tamu plus nama tamu di sini? Dikarenakan ini digunakan untuk memanggil kembali variabel yang sudah kita masukkan. Nah, kita lanjutkan ke output. Sedikit berlebihan. Saya akan menggunakan G option pen dot show message. Nah, kalau di input kita menggunakan show input dialog, kalau di output kita akan menggunakan show message dialog. Nah, ini akan kita isi dengan null, cuma hasil. Nah, ini kekurangan. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini muncul pop up atau jendela. Kita diminta untuk mengisi nama tamu. Contohnya Muzaki. Sekian tipe kamar yaitu VIP. Oke. Lama menginap kita. Contohnya 3 hari. Nih. Harga per malamnya kita masukkan saja 1 juta. Nah, di sini kita bisa melihat hasil perhitungan yang muncul secara otomatis. Nah, bisa dibilang setelah kita mengisi data melalui dialog pop-up, dan ketika sudah selesai hasil perhitungannya akan muncul secara otomatis. Lanjutkan ke tugas yang ketiga. Nah, di sini kita akan menggunakan buffer reader. Nah, di buffer reader ini kita menggunakan 3 import, yaitu import java.io buffer reader. Sepertinya ada yang ketinggalan. Oke. Nah. Salah. Yang kedua adalah import java.io exception ketiga adalah import java.io dot input stream reader. Ada sedikit kesalahan. Nah, sini saya akan membuat main metodenya. Nah, setelah membuat main method, kita akan memasukkan tambahan yaitu throws io exception. Ini ini sepertinya tergabung ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat objeknya yaitu buffer reader
obj new buffered reader column new input stream of reader. Oke. Nah, system in. Nah, setelah kita membuat objeknya, kita langsung masuk saja ke input. Nah, sini saya akan menggunakan sistem output line, masukkan suhu dalam Celsius. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan type data double Celsius. Double dot first double. Obj dot read line. Oke, sedikit kesalahan di sini. Nah, sedikit kesalahan di sini, read line. Nah, mengapa saya mengubah double menjadi double parse double? Dikarenakan untuk mengubah type data string menjadi type data desimal. Selesai, kita masuk ke proses. Saya akan menggunakan type data double. Nah, di sini, oke. Nah, ini plus 32. Isi dengan type data double. Ini ya, Kelvin. Dua 73 015. Oke. Nah, kita langsung saja lanjut ke output. Nah, sini masih menggunakan sistem output line. Masukkan dengan hasil konservasi adalah selanjutnya kita akan memasukkan Fahrenheit. Oke, Fahrenheit. Sedikit ada kesalahan. Ini plus Fahrenheit. Nah, plus Fahrenheit. Saya masih akan sama menggunakan
System of line. Sini akan menggunakan Kelvin. Oke. Plus Kelvin. Nah, mengapa di sini saya membuat Fahrenheit plus Fahrenheit? Nah, gunanya untuk memanggil nama variabel Fahrenheit dan sama juga dengan Kelvin plus Kelvin ini untuk memanggil nama variabel Kelvin. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini kita disuruh atau diminta untuk memasukkan suhu dalam Celcius. Di sini saya akan memasukkan 15. Hop, salah. Terjadi kesalahan. Nah, sini saya akan memasukkan 15. Nah, sudah terlihat di sini. Dia secara otomatis menghitung hasil konservasi suhu dalam Celcius. Sekian, terima kasih.